Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Siti Solihah, kelompok 4 D3 Manajemen akan membahas materi anggaran perusahaan mengenai piutang dan kas. Piutang usaha merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga atau merupakan tagihan perusahaan kepada pihak ketiga karena aktivitas penjualan yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya, anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana yang mengenai bertambahnya piutang dan rencana berkurangnya piutang. Lalu, ada juga manfaat penerapan kebijakan piutang, yaitu untuk meningkatkan omset penjualan, menciptakan keuntungan tertentu bagi perusahaan, dan untuk mempererat hubungan dagang antara perusahaan dan relasinya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran piutang, yaitu 1. Menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 2. Menentukan bad debit atau besarnya piutang. Besarnya piutang yang harus dicadangkan biasanya dinyatakan dalam persentase. Lalu, mengidentifikasi term of credit. Selanjutnya, pengertian anggaran kas. Anggaran kas merupakan perencanaan mutasi dan posisi kas dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas perencanaan penerimaan kas, perencanaan pengeluaran kas, dan penetapan sisa kas minimum. Baik aliran kas masuk ataupun kas keluar dapat bersifat kontinu ataupun bersifat tidak kontinu. Contoh aliran kas masuk yang bersifat kontinu, misalnya seperti penerimaan kas dari penjualan produk secara tunai dan hasil pelunasan piutang. Sedangkan kas masuk yang bersifat tidak kontinu, misalnya seperti penjualan saham, penerimaan kredit bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Lalu, kas keluar yang bersifat kontinu seperti pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, gaji, listrik, air, telepon. Lalu, pengeluaran kas yang bersifat tidak kontinu seperti pembayaran dividen, pajak penghasilan, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tahapan penyusunan anggaran kas. Tahap pertama yaitu menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Tahap kedua yaitu menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Tahap ketiga, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran final. Berikut akan disajikan contoh penyusunan anggaran piutang dan kas. Nah, ini adalah contoh soal penyusunan anggaran piutang dan kas. Bisa kalian baca ya. Dan akan kita tempelkan pada Excel berikut ini. Dari soal tadi, yaitu masukkan penjualan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ini sudah saya masukkan ya. Setelah itu, masukkan juga penjualan tunai 60%. Maksudnya bagaimana sih? Yaitu dengan cara 1 juta dikali 60%. Sama dengan ini masukin dikali 60% ya. 60%. Rp600.000. Setelah itu, penjualan tunai di bulan Februari 60%, berarti 1.200.000 ini dikali 60% ya. 60%. Enter. Nah, ini hasilnya. Kalau bulan Maret juga sama, dikalikan 60%.
dikalikan 60%. April juga sama. Jangan lupa pakai scapegoat. Mei, Juni dikali 40%. Nah, ini hasil. Lalu kita akan mengisi penjualan kredit. Penjualan kredit itu seperti tadi, sisa dari penjualan tunai 60% berarti 40%. Caranya bagaimana? Berarti kita kalikan 1 juta dengan 40%. 1 juta, pencet saja ini. Dikali 40%. Nah, ini hasilnya. Februari juga sama begitu, tapi agar cepat dan mudah, kita tarik saja dari Februari. Nanti juga rumusnya akan ikut. Caranya, sampai keluar tambah ini, tarik saja sampai ke bulan Juni. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, penyisian piutang 10%. Penyisian piutang 10% kita ambilnya dari yang di atas, dari penjualan kredit 400.000. Dikalikan 10% dikali 400.000 ini. Nah, sama dengan 40.000 hasilnya. Untuk Februari sampai Juni juga sama. Cuman kita dengan cara cepat saja. Tarik aja sampai Juni, lalu lepas. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk piutang neto bagaimana? Untuk piutang neto yaitu penjualan kredit dikurangi pengisian piutang. Penjualan kredit berapa? 400.000. Kita masukkan. Penjualan kredit 400.000 dikurang 40.000. Sama dengan 360.000. Nah, untuk yang Februari sampai Juni juga sama. Tapi agar lebih mudah kita tarik saja. Jadi rumusnya akan masuk dengan sendirinya. Nah, ini. Setelah itu, kita akan mengerjakan pola pelunasan. Pola pelunasan kita lihat dari soal tadi ya, soal tadi. Nah, lihatnya dari sini, pola pelunasan. 50% diterima pada bulan terjadi penjualan, 30% diterima 1 bulan sesudahnya, dan 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Baiklah, lalu kita masukkan pada bulan Januari, berarti itu bulan pertama, berarti 50% ya. 50% dikali, ini bulan Januari ya, dikali piutang neto. Nah, ini bulan Januari ya, dikali piutang neto di bulan Januari. Nih. Untuk Februarinya bagaimana? Ini 30% dikali, bukan bulan Februari tapi masih Januari. Kita ngambilnya tetap awal bulan, cuman yang diganti persenannya. Seperti ngambil pola pelunasan tadi. Berarti bulan kedua 30%. Walaupun ini bulan Februari, tapi kita ngambil piutang netonya di bulan Januari. Lalu untuk bulan Maret, berarti 20% dikali masih bulan Januari. Untuk bulan Februari, kita berarti 50% karena ini dari bulan awal. Dikali di bulan Februari ya. Bulan Februari. Untuk bulan Maret kita lihat awal bulannya Februari. Berarti ini 30% dikali masih Februari karena lihat awal pertamanya Februari. Untuk April berarti 20%. 20% dikali bulan Februari. Kayak ini gini. Itu bulan Maretnya. Berarti ini awal bulan 50%. Dikali. Nih. Bulan April berarti 30%. Dikali. Masih bulan Maret karena perkali Maret ya. Itu bulan Mei. Ini bulan ketiga berarti 30%. Dikali. Bulan Maret.
yang kanan yang terakhir. C11. Oke guys, beres. Setelah itu kita pindah ke sini ya teman-teman, ke daftar penerimaan piutang. Kita bikin tabel seperti ini ya, daftar penerimaan piutang. Kita lihat dari saldo 1 Januari. Saldo 1 Januari itu berapa sih? Saldo 1 Januari itu 0 ya, piutang netonya 0. Lalu kita isi Januari. Januari itu berapa piutang netonya? Januari itu piutang neto namanya yaitu 360 dari sini. Dari B11. B11. Lalu bulan Februari dari mana? Bulan Februarinya sama dari ini. Kita masukkan saja C11. Berarti ini D11. Udah, itu kan ini bulan Maret ya, Maret. Agak cepat kita masukkan saja rumus. Ini D11. Ini F11. Bulan Juni berarti G11. Kita jumlahkan dengan cara kita sum. Cara kurung. Enter. Selanjutnya ini G592.000. Lalu kita lihat dari bulan Januari. Penerimaan kas pada bulan Januari. Ini berapa sih? Nah ini. Penerimaan kas pada bulan Januari itu 180. 180 kita isi di sini 180. 180 itu berarti B15 ya. B15. Untuk ininya berapa? Berarti ininya 108.000 berarti B16. B16 ini B15 berarti ini B16. Berarti ini B17 karena bulan Maret pada bulan Maretnya periode awal periode Januari. B16 17. Nah ini nih. Ini April, ini pindah aja ke bawah. Kita sekarang mencari penerimaan kas bulan Februari pada bulan penjualannya Februari. Nah ini, pada bulan penjualan Februari ini. Berarti kita ngisinya dari Februari saja. Berarti B20 ya. 20. Berarti ini B21. Ini B22. Bukan ini. Pinggirnya. B22. Lalu untuk bulan Maret ini penerimaan kas bulan Maret berarti bulan penjualannya di sini kita nyari bulan penjualan bulan Maret ini di sini ini. Kita ini bulan Maret saja karena awalnya bulan Maret. Ini B25. Ini B42. Oke. Selanjutnya kita ini jumlahkan saja ke bawah ya. Jumlahnya di sini saja ya, jumlah sum pakai kurung. Jadi dari atas ke bawah. Gitu. Nah ini juga sama, agar cepat kita tempelkan saja rumusnya, lalu tarik ya ke sini. Nanti juga akan nempel rumusnya, lalu lepas. Nah ini
Ini cara cepatnya, ini jawabannya. Lalu lanjutkan teman-teman, kita akan isi yang bawah. Ini nah. Ini kita isi. Anggaran kas periode Januari sampai dengan Juni. Kalian bikin tabel seperti ini ya. Saya sudah menyediakannya. Sudah ada, kalian tinggal bikin tabel ini. Nah, untuk bulan Januari, saldo awal bulan Januari bisa kita lihat dari soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya tertera ada kas yang diterima ya. Nah, nanti bisa kalian cek ya. Itu kas awal. Kas awal tanggal 1 Januari. Saldo awal itu 200.000 ya. 200.000. Kita tulis ke sini. Penjualan tunai dari mana sih? Dari atas yang ada penjualan tunai 60%. Nah, dari sini 60%. Dari sini 600.000. Saya pakai rumus saja. Lalu piutang itu dari mana sih? Dan ini adalah piutang neto bulan Januari 180.000. Ini piutang bulan Januari itu 180.000. Saya pakai rumus saja. Untuk penerimaan lainnya kita bisa lihat dari soal sebelumnya. Nah, ini penerimaan lainnya bulan Januari sampai bulan Juni. Kita lihat dari soal ini. Kita masukkan bulan Januari penerimaan lainnya yaitu sebesar 56.000. Masukkan sekaligus saja. Bulan Februari 202.000. Bulan Maret 192.000. Bulan April 58.000. Bulan Mei 164.400. Dan bulan Juni yaitu 168.000. Nah, setelah itu kas tersedia. Kas tersedia itu bagaimana lihatnya? Lihatnya dari ditambahkan semuanya dari saldo awal sampai penerimaan lainnya dengan cara sum. Ini sampai penerimaan lainnya. Enter. Nah, ini. Kita masukkan dulu rumus untuk bulan Februari sampai Juni. Caranya sampai tanda tulisnya begini, lalu kita tarik ke pinggir. Nah, lalu untuk pengeluaran lainnya kita lihat dari soal sebelumnya. Kita masukkan dulu. Bulan Januari itu 350.000. Bulan Februari 400.000. Bulan Maret 500.000. Bulan Aprilnya 800.000. Bulan Mei 950. Bulan Juni 1.900.000. Lalu untuk saldo akhir itu dengan cara mengurangi kas tersedia, dikurangi pengeluaran lainnya, ini. Nah, ini untuk mencari saldo akhir. Kita tempelkan rumusnya untuk bulan Februari dan Juni, sama ya rumusnya. Nah, begitu. Kenapa min? Karena kita belum memasukkan ya. Nah, untuk bulan Februari, saldo awal bulan Februari. Saldo awal bulan Februari kita lihat dari soal sebelumnya. Saldo awal bulan Februari itu 686.000. Bulan Maret saldo awalnya 1.532.000. Bulan April
2.517.600. 2.517.600. Lalu bulan Mei 2.949.000. 2.949.200. Bulan Juni 3.486.000. 3.486.000. Nah, kalian bisa lihat dari soalnya ya. Lihat dari saldo awal. Lalu untuk penjualan tunainya kita lihat di atas. Nah, ini penjualan tunai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita masukkan ya. Ini kita masukkan 720 bulan Februari. C8. C8. D8. D8. F8. Agak cepat ya. D8. Nah, setelah itu piutang. Kita lihat piutang. Lihat piutang dari mana? Untuk piutang kita carinya di atas ini. Yang tadi kita hitung. Nah, ini dari jumlah. Karena Januari sudah, kita tinggal salin yang Februari. Ini Februari itu jumlahnya terdapat pada H23. H23. Berarti ini I23. C23. K23. L23. Nah. Ya kan, benar kan? Ya benar. Kenapa Juli Agustusnya tidak? Karena kita cuma menghitungnya sampai Juni saja. Lah, selesai deh. Baiklah, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Materi yang lainnya akan dibahas oleh anggota saya yang lain. Terima kasih.